Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang layak untuk dimuliakan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik.
kita sehat, selagi kita diberi anugerah oleh Tuhan. Mari kita langsung.
baik buat kita. Saya boleh minta tolong dua anak yang cowok untuk maju ke depan, tidak dihukum kok. Hanya minta tolong saja. Dua anak yang cowok. Noel, Yosua aja. Ayo Yos, maju Yos. Silakan dibagikan, tapi hitungnya per baris. Langsung misalnya satu baris 2 orang, bagi 2 gitu. Nanti biar didistribusikan sendiri. Ya Bapak Ibu, saya akan membagikan satu origami, kertas origami. Gak boleh milih. Ya, kalau milih nanti kelamaan. Jadi satu baris 2 orang langsung dibagi 2, satu baris 3 orang langsung dibagi di tepinya 3 gitu ya. Gitu. Kalau satu baris 4 orang berarti ya gak boleh milih warna. Nanti aja kalau ada acara lagi, nah itu boleh pilih warna. Biar gak kelamaan. Bapak Ibu pegang, amati kertas itu warnanya apa. Oke, dapat warna apa Bapak Ibu? Iya, oke lah. Macam-macam ya. Nah sekarang dari kertas-kertas itu sudah dapat semua. Kalau sudah dititip Pak Sam aja tidak apa-apa. Sisanya dititip Pak Sam, kalian ambil satu-satu. Oke, sekarang dari kertas ini Bapak Ibu silahkan membuat. Menurut Bapak Ibu itu love itu seperti apa? Tolong dibuat dari kertas itu, bukan ditulis tapi dirobek. Menurut Bapak Ibu bentuknya love itu tuh seperti apa? Nah, tapi silakan dirobek. Cuma nanti hasil robekannya jangan dibuang sembarangan ya Bapak Ibu ya. Nanti Pak Sam akan mengumpulkan hasilnya. Bentuknya love itu seperti apa? Ya bentuknya love. Nah, love itu seperti apa? Kalau sudah, yang sudah silakan diangkat. Oh Mbak Dea sudah duluan itu di belakang. Pak Sam akan pilih yang bentuknya paling apik, paling bagus, dapat hadiah. Yang sudah jadi silahkan diangkat. Yang sudah jadi silahkan diangkat. Oke, silahkan diangkat ya. 3 terbaik, 3 terbagus, pokoknya yang bagus. Pak Tukiran juga sudah. Pak Mami, love-nya berbeda ya? Oh, oke. Sudah ketemu kandidat, Pak Sam silakan dikasih hadiahnya. Boleh diangkat semuanya? Ya, boleh diangkat semuanya. Sudah semua diangkat. Iya. Saya nggak sediakan gunting ya Bapak Ibu ya, dan juga bukan pulpen, tapi dirobek saja. Iya. Agak cepat Pak Sam, 3 kandidat yang terbaik. Hadiahnya langsung dibawa dan bisa langsung diberikan. Punya Jenny lucu. Tergantung lah, tergantung Pak Sam langsung. Nah iya, nanti kalau saya nilai dari sini nanti dipikirnya lucu. Diangkat dulu Bapak Ibu. Punya Jenny lucu. Mana Jenny? Punya Jenny. Oke, nggak usah diambil sebetulnya, hadiahnya langsung dikasih di tempat. Oh, langsung? Okay. Iya, langsung dikasih di tempat. Dan sisa kertasnya, kreseknya itu bisa buat sisa tempatnya. Satu lagi, dari sisi timur belum? 2 sudah barat. Nah itu.
Oke, sisa kertasnya boleh dimasukkan di kresek ya. Oke. Ya, tidak nyaman. Terima kasih Bapak Ibu buat kerjasamanya pagi hari ini. Ya, kenapa saya suruh merobek? Salah satu fungsi menyobek kertas itu adalah untuk konsentrasi, gitu ya, untuk konsentrasi. Saya tidak kasih icebreaker, tapi icebreakernya lewat kertas itu. Pagi hari ini saat yang terakhir kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya akan jelaskan dulu, namun kemudian saya akan bawa ke dalam sebuah cerita yang sudah sering Bapak Ibu baca, tapi ini menarik. Self yang terakhir adalah self love. Kita belajar tentang self image, bagaimana gambar diri kita dan bagaimana Tuhan melihat hidup kita. Kita berharga, kita mulia, kita dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita belajar tentang self awareness, tentang kesadaran diri. Bagaimana kita hadir sepenuhnya dengan diri kita, kita hadir sepenuhnya dalam hidup kita sendiri. Ada dua contoh, Nebukadnezar dan juga Paulus pada waktu itu. Kemudian di 17 Agustus Making More, itu saya skip ya, minggu lalu Pak saya menyampaikan tentang self esteem, tentang harga diri kita tidak ternilai Bapak Ibu ya. Kalau ada yang jual ginjal 80 juta gitu, ada yang jual apa, hidup kita itu tidak ternilai, nyawa itu tidak ternilai. Beberapa waktu kemarin kalau Bapak Ibu lihat berita ya, nyawa satu orang itu wah, itu sebegitu bernilainya ya, apalagi dengan satu komunitas yang luar biasa. Dan hari-hari ini sempatkan waktu untuk berdoa bagi bangsa kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian tentang self love. Kita baca dulu ayat firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 18. Ini ayat pertama yang ditulis oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Imamat 19 ayat 18 saya ambil dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian Matius 22 ayat 39 dan Yohanes 13 ayat 34 dalam versi mudah dibaca. Imamat 19. Kalau Bapak Ibu bisa membaca di depan, Imamat 19 ayat 18 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia 3.4, kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Imamat 19 ayat 18, terjemahan sederhana Indonesia 3.4, 2, 3. Jangan membalas dendam atau menyimpan dendam terhadap orang sebangsamu, tetapi kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Aku Tuhan Allahmu menegaskan perintah ini. Nah Bapak Ibu kalau membaca di dalam kitab Pentatuk ini terjemahan sederhana Indonesia masih ada, tapi terjemahan sederhana Indonesia tidak ada di semua kitab, gitu ya, tidak ada di semua kitab. Pak Sem pernah waktu di CH mana ya, kok nggak ada ini Alkitab. Memang Mazmur itu tidak termasuk dalam terjemahan sederhana Indonesia, tapi dalam kitab-kitab yang lain ada. Saya suka dengan sebuah kalimat, aku Tuhan yang menegaskan hal ini, aku Tuhan yang menegaskan perintah ini ya. Jadi jangan membalas dendam atau menyimpan dendam terhadap orang sebangsamu. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ayat yang sama di ayat yang berbeda di pasal yang sama dengan kalimat yang hampir mirip. Ketika ada orang Mesir atau pendatang yang datang ke tempatmu, ke dalam komunitasmu, janganlah membenci apa-apa ya, saya lupa, tapi kasihilah mereka seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39, ini terjemahan baru. Matius 22 ayat 39, kita akan membaca lagi bersama-sama dalam hitungan ketiga. Matius 22 ayat 39. Dua hukum kasih dirangkum dalam kedua hal ini. Matius 22 ayat 39, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu ayat lagi, Yohanes 13 ayat 34, versi mudah dibaca. Yohanes 13 ayat 34. Kalau slide ini dari belakang kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Yohanes 13 ayat 34, versi mudah dibaca. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ya,
berat yang ketiga ini ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Kasihnya Tuhan kepada kita tuh agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang abadi, kasih yang luar biasa, kasih yang hebat, kasih yang besar, kasih yang tidak ternilai, kasih yang tidak bisa diukur. Bapak Ibu toleh kanan kiri. Bapak Ibu mengasihi saudara di samping kanan kiri enggak? Gitu ya, mengasihi enggak? Oke, ya itu. Kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Tuhan enggak salah. Kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi diri sendiri. Sekarang Bapak Ibu tutup mata, Bapak Ibu mengasihi diri enggak? Enggak, gitu ya. Terlalu keras dengan diri, dipaksa terus gitu ya. Mengasihi diri Bapak Ibu. Self love, apa itu self love? Self love adalah sebuah keadaan menghargai dirinya sendiri. Sebuah keadaan, sebuah kondisi menghargai diri sendiri secara holistik, secara menyeluruh, secara utuh, gitu ya. Secara menyeluruh, secara utuh, disebutkan secara fisik, secara spiritual, secara mental. Itu harus dikasihi. Kalau pagi, bangun pagi mandi enggak? Sikat gigi? Atau nanti dulu? Gitu ya. Cuci rambut. Kalau pas mau ibadah gini, Bapak Ibu biasa ibu-ibu lah. Bapak-bapak gak ketok cuci rambut atau apa. Kalau ibu-ibu cuci rambut dah biasanya. Wah, biasanya kema itu yang tak ini Sabtu-Sabtu mesti rambutnya dia basah. Iya Sabtu, soalnya besok Minggu ibadah gitu ya. Tidak ada sebuah kebiasaan. Tadi sudah sarapan. Kompak semuanya. Sekalian promo, ada jualannya yuk ya. Betul, silakan dilarisi, ada kopi teh. Nah, ini iklan ya namanya, iklan bukan di endorse loh. Kecuali nanti kalau ketuanya yuk wis ini endorse-nya loh ya. Apa namanya, silakan dilarisi. Nah, terus kalau sudah capek rehat atau kebablasan rehatnya. Ya, karena sudah terlalu capek dan tidak bisa mikir apa-apa, kebablasan rehatnya Bapak Ibu. Self love ini adalah sebuah keadaan menghargai diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, kita nggak bisa menghargai orang lain. Kita nggak bisa mengasihi orang lain. Apalagi orang lain yang kelihatan, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Itu nggak bisa. Caranya yuk kita lihat. Caranya mengasihi diri itu seperti apa? Ada 5. Ini sebetulnya bahasa cinta pernah saya bahas ketika pertemuan Aletheia kalau nggak salah ya, beberapa waktu yang lalu, sudah lama. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Ada 5 caranya. Nah, masing-masing kita, masing-masing pribadi, masing-masing individu ini punya bahasa cinta yang berbeda. Punya caranya mengisi tangki cinta kita itu berbeda. Satu dengan yang lain itu berbeda. Ada 5 cara, Bapak Ibu bisa lihat dan nanti bisa pilih yang saya banget itu yang mana. Yang pertama adalah waktu berkualitas. Apa yang dimaksud dengan waktu berkualitas? Nah, saya mau terangkan begini Bapak Ibu. Kadang kita mengharapkan orang lain itu mencintai kita, orang lain itu mengasihi kita. Benar atau enggak? Benar ya? Iya. Kan, aduh aku nggak merasa dicintai tuh. Tapi begini, saya akan kasih disclaimer dulu. Kita nggak usah ngarep dari orang lain dulu. Tapi kita sendiri yang memberikan cinta itu kepada diri kita, kasih itu kepada diri kita. Kita menghargai diri kita sendiri dulu. Yang pertama, itu waktu yang berkualitas. Kita nggak perlu nuntut orang lain, tapi kita memberikan waktu buat diri kita. Caranya gimana kalau waktu berkualitas? Apa yang Bapak Ibu ingin lakukan ketika sedang sendiri itu seperti apa? Mancing. Jawaban jujur. Loh, benar ya, nggak aneh ya, sendiri. Kalau mancing ditemani nggak? Oh, sendiri. Nanti hasilnya yang dibawa pulang gitu ya. Hasilnya dibawa pulang, yang digoreng buat lauk gitu. Benar, itu mancing. Dengan mancing mungkin Mas Dodo bisa menikmati waktu sendiri gitu ya. Terkadang Bapak Ibu, kita sesekali naruh ini. Benar nggak? Ayo anak-anak, berapa jam kalian sehari pegang handphone? Kalau di sekolah tentu enggak lah. Kalau di rumah, nah ada saatnya kita harus lepas ini. Saya pernah beberapa kali, pokoknya saya buat aturan, kalau sudah masuk di dapur
mau makan nggak boleh pegang handphone. Siapapun itu nggak boleh pegang handphone. Supaya apa? Supaya kita menikmati saat bersama. Pernah suatu hari saya bilang, ayo mau makan di luar boleh, tapi dengan satu syarat, nggak pegang handphone, nggak bawa handphone masing-masing, handphone ditinggal di rumah. Tapi bilang gitu ya, mamanya apa sih Meti bilang, nggak apa-apa lah. Sekali-sekali kita ngobrol sambil ngobrol. Terkadang kita perlu waktu sendiri Bapak Ibu, tidak ke distract dengan apapun. Waktu yang berkualitas, tadi salah satunya mancing. Bapak Ibu yang suka baca ada kopi baca, mumet sehari-hari. Bapak Ibu yang suka masak, nah ketika masak handphonenya ditaruh dulu, menikmati saat masak itu. Masak ayam, masak apa itu dinikmati. Yang suka buat prakarya, yang suka buat kerajinan tangan, itu waktu yang berkualitas. Terkadang kita perlu untuk menyisih sebentar, untuk melipir sebentar, supaya tidak ke-distract dengan bising. Nah, beberapa hari ini tentu kalau Bapak Ibu buka sosial media, itu akan kelihatan jelas bagaimana kejadian-kejadian yang menguras emosi kita dan juga menguras pikiran kita ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya sempat mengalami ketakutan karena review yang lalu itu. Mengingat yang lalu itu, wah kok gini ya lah, dilalah tadi pagi Pak Sam tidak tahu ada mobil mogok di depan, saya juga nggak lihat CCTV, tapi cukup ramai di situ ya, tak biarkan aja sejauh tidak membuat huru-hara, saya diem aja gitu ya. Terkadang kita perlu waktu yang berkualitas. Nah, ketika di gereja pun, Bapak Ibu saat teduh di rumah baca abaseri itu adalah waktu berkualitas Bapak Ibu. Jadi itu waktu berkualitasnya Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu Bude sempat telepon saya, nggak saya angkat, itu kami lagi baca ayat untuk besok, makanya tak biarkan dulu. Nanti baru setelah saya selesai, kami selesai, baru terus tak telepon balik gitu ya. Nah itu waktu yang berkualitas, nggak ke-distract dengan yang lain. Saat Bapak Ibu datang ke gereja ini pun, ini juga waktu yang berkualitas. Nah kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, jangan menyabotase diri untuk istilahnya meninggalkan Tuhan, untuk istilahnya jauh dari Tuhan. Nah itu namanya menyabotase diri. Jadi waktu yang berkualitas itu penting untuk kita miliki sebagai seorang pribadi. Gak butuh nunggu siapapun, gak butuh nunggu orang lain. Saya sempat ngomong kepada Bapak Ibu, saya pernah ngomong ketika habis hari Minggu atau habis pelayanan, saya selalu bilang dengan Pak Sam dan Matthew, pokoknya saya jangan diganggu. Saya pengen rilis, saya pengen cooling down gitu ya. Saya pengen benar-benar rest dulu untuk merefresh pikiran saya lagi. Dan itu waktu yang berkualitas. Yang kedua, kata-kata pujian. Kemarin minggu Pak Sam sudah bilang, yang bapak-bapak bilang, saya ganteng, wah ada yang buatan gitu ya. Saya ganteng gitu, kalau nggak salah ingat tuh Heki waktu itu. Bener kan ya? Bener ya kok ya? Oh harus mengklaim diri, wah saya ganteng nggak Pak? Bener nggak? Bapak iyalah, bapaknya nggak ganteng nggak ada Stephen kayak gini ya, gitu. Nah, yang perempuan saya cantik kan, gitu ya. Ketika ada di depan cermin, Bapak Ibu bisa katakan, saya bisa, saya pasti mampu, gitu ya. Saya pernah sampaikan berapa banyak hal negatif yang kita dengar, itu harusnya 2 kali lipat hal positif yang kita dengar. Nah kalau itu harus menunggu dari orang lain, gak kelar-kelar Bapak Ibu. Kita sendiri yang harus mengafirmasi, kita sendiri harus mengatakan. Kata-kata itu adalah doa. Masaru Emoto waktu itu mengatakan hal yang positif, kristal-kristal air di air putih itu berubah jadi baik. Kalau hal yang negatif, kristal-kristalnya jadi gak berbentuk, jadi bentuknya jelek-jelek. Nah, tubuh kita 80% terdiri dari air. Olehnya katakanlah hal yang positif terhadap diri sendiri, gitu ya. Katakanlah hal yang positif terhadap hidup kita. Oh, mungkin belum bisa bagi waktu, saya belajar untuk bisa bagi waktu. Mungkin belum bisa maksimal, saya akan sungguh-sungguh, gitu ya. Saya akan berusaha. Katakan sesuatu yang positif supaya apa? Supaya kita punya power, punya semangat. Yang ketiga, nah ini sentuhan fisik. Gimana saya bisa merasakan sentuhan fisik? Bapak Ibu siap hari mandi ya, betul? Kalau mandi hanya guyuran aja atau sabunan? Sabunan. Disabuni atau sabunan sendiri? Lah ya kan pasti sabunan sendiri ya, mulai dari wajah. Nah itu terkadang menyentuh wajah. Ini sentuhan fisik untuk kita. Wah saya berarti ya keriput, oh nggak ada kok, kalau di sini nggak ada keriput gitu ya, karena ketutup sama fondi itu ya, jadi nggak ada yang keriput. Kita ini sendiri yang skincarean pagi dan malam ada,
yang cewek-cewek ini gitu ya, yang ibu-ibu ini loh, nggak salah Bapak Ibu, itu nggak salah. Jadi kita menyentuh ketika kita mandi, kita sentuh. Bapak Ibu mungkin sekarang bisa pupuk tangan, kuat ya, kuat menghadapi apapun gitu ya. Terus semangat ya gitu. Berapa waktu lalu saya katakan satu, kalau satu apa, kalau dua pegang sebelahnya, tiga pegang ininya, pegang diri sendiri. Nah terkadang kita mampu menguatkan orang lain, tapi kita nggak mampu menguatkan diri. Daging kita ini memang lemah gitu ya. Daging kita ini memang lemah. Terkadang butuh dicas, terkadang butuh dapat power, terkadang butuh dapat semangat untuk bisa terus melaju, untuk bisa terus melangkah. Nah kalau pas mandi air hangat lah sekali-sekali gitu ya. Mandi air hangat sambil digosok ya, gosok daging maksudnya gitu ya. Jadi sentuhan fisiknya semuanya. Nah yang keempat, tindakan nyata. Tindakan nyata nih mungkin suatu kali Bapak Ibu pengen apa sesuatu, buat teh untuk sendiri. Nah ini hadiahnya ini teh celup, nanti bisa dipraktekkan di rumah gitu ya, sambil nyeduh teh. Itu menikmati kesendirian sambil nyeduh teh, nikmati. Menyeduhnya itu butuh waktu. Nah waktu itulah yang dinikmati. Sambil kalau ada biskuit sambil menikmati. Saya nggak sering sih, kadang kalau pasien sudah tidur, Matthew sudah tidur siang maksudnya, nggak malam ya. Tidur siang saya ke dapur, saya buat sendiri. Pasien nggak kita buat sendiri ya, pengen menikmati waktu sendiri. Bukannya egois enggak, tapi pengen menikmati. Terkadang saya pengen menikmati waktu sendiri, menikmati ketika buat sesuatu untuk diri sendiri, itu nggak salah. Nah yang terakhir butuh effort. Artinya apa? Keluar duit, hadiah kecil. Nah untuk diri sendiri mungkin ada sesuatu yang kita inginkan. Gosek lah, nyicil dulu, nabung dulu. Ada sesuatu sebagai reward buat diri sendiri, itu pun juga nggak salah. Nah ini namanya self love. Supaya apa? Supaya tangki cinta kita itu terisi. Pernah waktu itu gabungan orang tua dan anak, saya katakan botol yang kosong itu mudah untuk diperkes, mudah untuk dihancurkan. Tapi botol yang penuh itu nggak mungkin bisa dihancurkan. Dan botol yang penuh itu bisa memberi ke orang lain. Kamu tidak bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong. Kita nggak bisa mengasihi orang lain, kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kasih dalam diri kita itu kosong. Kalau hidup kita ini tanpa kasih, itu kita nggak bisa. Hanya sebatas kewajiban, hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas keperluan ya sesama manusia, kita saling mengasihi. Tapi bukan itu. Ada sebuah kisah Bapak Ibu di Alkitab. Saya akan menceritakan kisah ini dan semoga Bapak Ibu nggak tidur ya, karena saya mendongeng pagi ini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Legend pasti sudah tahu. Jalan Yerusalem ke Yeriko ini adalah jalan yang berbukit-bukit, bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang penuh dengan perbukitan yang terjal. Dan biasanya di sekitar jalanan perbukitan Yerusalem ke Yeriko ini itu banyak penyamun, banyak perampok, banyak orang jahat yang ingin merampok mereka karena memang itu arus perdagangan ketika melewati jalan tersebut. Nah ada seorang yang memang tidak disebutkan namanya, dia turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Sampailah di jalan yang maut ini, yang berbukit-bukit, yang penuh dengan perampok ini. Nah, perampok ini mengambil semua barang-barangnya. Bahkan bukan hanya mengambil barangnya, tapi dipukuli sampai Alkitab tuliskan setengah mati, lalu ditinggal begitu saja, gitu ya. Jadi orang yang dirampok ini sudah gak tahu harus ngapain, wis pingsan, sudah mungkin hilang kesadaran atau enggak, mau teriak nggak bisa karena memang jalanan itu sepi, perbukitan penuh dengan curam-curam. Nah, ada seorang yang lewat, seorang imam ini lewat dari Yerusalem ke Yeriko ini lewat. Tapi Ibu, hari-hari ini kita baca tentang bagaimana kehidupan seorang imam, benar? Imam itu ketat aturannya, tidak boleh menyentuh ini, tidak boleh melakukan ini, gitu ya. Kalau dipraktekkan sekarang, mumet ya, Ibu ya. Nggak boleh ini. Kalau najis harus tunggu sampai matahari terbenam, atau kalau parah tunggu 7 hari baru nanti dinyatakan tidak najis, gitu ya. Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan imam ini adalah menyentuh hal-hal yang najis, atau menyentuh mayat, atau menyentuh sesuatu yang bisa membuat dirinya najis. Kemungkinan pada waktu itu dia berpikirnya, karena saya mau melakukan ritual, saya mau melakukan korban persembahan di bait Allah, makanya ini orang ini mati atau hidup kan nggak tahu. Imam ini lewat dari
jalan yang lain, dari tepi yang lain. Nah, setelah imam lewat, ada seorang Lewi. Sama, kita baca nih, Lewi. Anaknya Lewi ada 3, siapa saja? Dan? Iya, Merari dan Kehat. Tugasnya Kehat? Tugasnya Merari? Tugasnya Kristen itu nanti sudah di luar kepala gitu ya, sudah di luar kepala. Saya sudah tuliskan itu di flyer ya. Nah, seorang Lewi lewat lagi, tapi Lewi pun sama, dia juga nggak boleh menyentuh sesuatu yang najis kalau dia akan melakukan ibadah, kalau dia akan memegang perabot-perabot yang ada di rumah Tuhan. Sama Lewi ini juga sama dengan imam, dia melewatinya dari tempat yang lain. Tapi kemudian ada seorang Samaria, dia lewat di jalan itu juga. Bapak ini nanti menarik. Seorang Samaria ini dia memiliki apa? Samaria ini ketika dia lewat, orang Samaria, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria ini nanti ya mungkin suatu ketika saya akan jelaskan latar belakang dari si Samaria ini. Samaria ini merupakan hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini kafir, bukan golongannya dia. Jadi dianggap tidak seperti dirinya yang kudus, yang suci, yang beribadah kepada Tuhan, kayak gitu ya. Jadi dianggap ini orang yang sudah disepelekan, kaum marginal lah, tidak dianggap oleh orang Yahudi. Orang Samaria ini lewat, dia melihat orang yang setengah mati ini, dia berhenti. Lalu dia menuang anggur, dia membalut luka-lukanya, dan dia menaikkan ke keledainya, dia cari penginapan. Sampai di penginapan, dia berpesan kepada pemilik penginapan itu, "Pak, ini saya kasih uang, tolong rawat orang ini. Kalau kurang, nanti pas saya kembali, saya akan menambahinya. Saya akan membayarnya. Saya akan memenuhi kewajiban saya, tapi tolong rawatlah orang ini." Apakah orang yang yang setengah mati ini ngerti atau enggak diceritakan. Dia sadar atau enggak dibawa ke penginapan juga enggak diceritakan. Apakah dia berterima kasih juga enggak diceritakan. Nah, Bapak Ibu, ada ayat yang menarik, saya akan bacakan ke Bapak Ibu dalam Lukas 10 ayat 33. Lukas pasal 10 ayat 33 di sana dituliskan seperti ini dalam terjemahan baru. Sangat jelas Bapak Ibu ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kuncinya. Belas kasihan dalam salinan bahasa aslinya itu diterjemahkan dalam sebuah kalimat, yaitu sesuatu yang menggerakkan bagian dalam tubuhnya. Belas kasihan itu bagian dari kasih. Cabangnya kasih. Kasih itu luas ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal 11, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Kasih itu luas. Kalau kita bicara masalah kasih, luas banget. Sabar, murah hati, semuanya terangkum dalam hukum kasih ini. Dan kasih itu menjadi fondasi yang paling tinggi dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, belas kasihan ini bagian dari kasih diterjemahkan dalam salinan aslinya sebagai sesuatu yang menggerakkan bagian dalam tubuhnya. Wah. Jadi ketika orang Samaria ini lewat, dia tergerak oleh belas kasihan, itu menggerakkan tubuhnya untuk menolong orang yang setengah mati ini. Saya tulis mungkin gak kelihatan. Hati yang berbelas kasihan akan menggerakkan bagian tubuh untuk mendekat kepada seseorang yang butuh pertolongan dan menempatkan diri dalam situasi orang tersebut. Hati yang berbelas kasihan itu akan menggerakkan bagian di dalam tubuhnya untuk mendekat kepada seseorang dan untuk memberikan pertolongan dan menempatkan diri pada situasi orang tersebut. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran orang Samaria pada waktu itu. Tetapi satu hal, kasih yang ada di dalam hidupnya, kasih yang ada dalam dirinya itu lebih kuat. Kasih yang ada di dalam dirinya itu menariknya untuk berhenti. Dan kasih yang ada di dalam dirinya itu berujung pada aksi.
nggak pandang bulu. Apakah yang jatuh ini orang Yahudi? Orang Samaria bisa aja ngomong, dia orang Yahudi, dia nggak mau bergaul dengan kami orang Samaria, dia terlalu kudus, dia terlalu terlalu jaim, dia terlalu eksklusif diri, dia nggak mau bergaul dengan kami. Nggak usah ditolong lah, biar aja dia terkapar. Tapi tidak, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan kasihnya lebih kuat, kasihnya menarik untuk berhenti. Gitu ya. Ketika sudah berhenti, lebih kuat dengan belas kasihan, dan kasihnya itu berujung pada aksi. Tadi belas kasihan adalah sesuatu yang menggerakkan di dalam hidupnya, di dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang istilahnya mendorong dia untuk melakukan sesuatu, untuk berujung pada aksi. Nah, ini nggak gampang, Bapak Ibu. Olehnya kok bisa orang Samaria ini punya belas kasihan? Kok bisa orang Samaria ini punya kasih yang begitu luar? Sudah dibalut luka-lukanya, dinaikkan ke keledainya, dibawa ke penginapan, dibayari pula. Kalau kurang aku tambahi lagi. Sebegitunya dia terhadap orang yang setengah mati, padahal tidak dia kenal, padahal dia tidak pernah berinteraksi sebelumnya, padahal dia tidak tahu asal-usul orang yang setengah mati ini. Kok bisa? Karena orang Samaria punya self love yang kuat. Dia punya kasih yang melimpah. Tadi saya bilang ya, kita tidak bisa menuang air dari cangkir yang kosong. Kalau orang Samaria ini tangki cintanya, cangkir cintanya itu kosong, dia nggak mungkin seugal-ugalan itu. Dia nggak mungkin sebrutal itu untuk menyelamatkan orang yang setengah mati ini. Tapi karena dia punya self love yang kuat, punya self love yang penuh, punya self love yang istilahnya menggerakkan dia untuk bisa melanjutkan kepada aksi. Nah, kenapa seperti ini Bapak Ibu? Ada alasannya. Kalau kita nggak mengasihi diri, kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama. Tuhan tadi bilang, kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan sebagaimana engkau sudah mengasihi sesama. Karena nggak mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau engkau tidak mengasihi orang yang terlihat di depan kita. Nah, terkadang memang ego kita ini luar biasa ya. Ego kita ini tuh kita harus bergumul dengan diri kita sendiri. Olehnya semakin kita mengisi tangki cinta kita mampu memberi lebih untuk orang lain. Ini tandanya. Kalau kita sudah mengisi tangki cinta kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita mampu untuk bisa memberikan cangkir yang penuh itu bisa dituang ke orang lain. Nah, ketika kita sudah mengasihi orang lain yang kelihatan di depan kita mampu mengasihi Tuhan yang gak kelihatan itu. Kita senang baca firman-Nya, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu bergaul intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita gak punya cinta, kita gak punya kasih kepada Tuhan, kita gak mungkin terkoneksi dengan Tuhan. Mengasihi diri sendiri dulu, isi tangki cinta kita. Kadang kita perlu melipir sejenak, kadang kita perlu mengisi sejenak. Bapak Ibu kalau naik mobil, naik motor, kalau BBM-nya habis, terus saja? Enggak kan? Pasti akan melipir cari pom, cari orang yang jual bensin. Ya Kak Agnes ya? Waktu kehabisan bensin itu gitu ya, ternyata nggak kuat, nggak mungkin dia terus ke motornya karena kosong. Tapi kalau sudah kosong, melipir sejenak, berhenti di pom untuk bisa diisi lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kalau tangki cinta kita, yang tahu tangki cinta kita kosong itu tuh diri kita sendiri. Apa indikasinya kalau sudah kosong? Biasanya yang paling gampang itu uring-uringan, gitu ya. Paling gampang itu overthinking, ya, gitu ya. Paling gampang itu apa lagi, ayo? Pokoknya hal-hal yang sudah mulai, aduh, ruwet sih di sekitar ini, ya. Berarti Bapak Ibu perlu melipir sejenak, isi dulu tangki cinta kita. Supaya apa? Ketika kita berjumpa dengan orang, wah, kita full lagi, kita bisa kasih. Saat kita bertemu dengan Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan, wah Tuhan, Engkau terindah, Engkau setia, Engkau baik, Engkau hebat. Mazmur 139 ayat 14. Saya akan ajak Bapak Ibu baca dalam versi firman Allah yang hidup. Mazmur 139 ayat 14, versi firman Allah yang hidup.
Kita akan membaca bersama-sama. Ini salah satu cara kita mengisi tangki cinta ini. Betapa besar apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Betapa menakjubkan, mengagumkannya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Olehnya ketika kena kesulitan, ketika kena tantangan hidup Bapak Ibu, jangan pernah kabur, karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Aku berharga, aku mulia, dan aku dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah yang hidup, Mazmur 139 ayat 14, 2, 3. Terima kasih karena Engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu sungguh ajaib, dan semua ini kusadari benar. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu itu sungguh ajaib Bapak Ibu. Tuhan menciptakan Bapak Ibu dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan ajaib. Kita lahir ke dunia bukan tanpa misi. Tuhan punya tujuan. Namun seringkali kita nggak peka dengan tujuan itu. Apa tujuan Tuhan? Kadang kita bingung, kadang kita meraba-raba, kadang kabur dengan berbagai macam kenyataan yang ada. Tapi satu hal, ketika kita lahir ke dunia, itu Tuhan punya satu tujuan, punya goal. Tuhan ingin memenuhi hidup kita dengan cintanya. Dan biarlah dunia boleh melihat cinta kita yang kita sebarkan kepada dunia. Tentang love adalah kekuatan cinta atau kasih. Itu adalah kekuatan yang luar biasa yang tersimpan dalam hati. Hati akan memancarkan kekuatan itu tanpa suara dan akan menyembuhkan dunia. Kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu, doing by heart, gitu ya, melakukan dengan hati. Orang yang menerima itu, Bapak Ibu tanpa bersuara pun itu akan ngefek, akan berasa. Bapak Ibu tersenyum aja, tadi saya minta untuk tersenyum ke kanan kiri. Kalau Bapak Ibu melakukan dengan ketulusan, orang di samping kanan kiri Bapak Ibu itu akan kroso meleleh langsung, gitu ya, meleleh langsung. Tapi dengan tidak tulus, nah ini orang juga bisa terasa. Dia juga akan, orang ini kok aneh ya. Kalau Bapak Ibu tersenyum dengan tulus, boleh nggak tersenyum lagi dengan tulus ke kanan kiri, depan belakang? Kan sudah diisi nih tangki cintanya pagi hari ini, gitu ya. Sudah diisi tangki cintanya dengan tulus, orang itu akan berasa, dan itu akan memberi kekuatan. Karena itu adalah sebuah energi yang memancar tanpa suara, tapi dapat menyembuhkan dunia. Itu adalah sebuah energi yang kuat, sebuah kekuatan yang luar biasa. Kasih atau cinta itu kekuatan yang luar biasa. Dunia hari-hari ini kehilangan yang namanya cinta. Saya nggak akan berkomentar, nanti dipikirnya saya mencampuri politik ya. Di gereja saya nggak akan berkomentar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya terjadi begitu saja. Tapi Bapak Ibu, kita ada di dunia ini untuk memancarkan cinta itu, untuk memancarkan kasih itu tanpa suara, tapi mampu untuk menyembuhkan. Pagi hari ini kita akan mengisi tangki cinta kita dengan kata-kata pujian itu ya. Saya sudah menyiapkan satu amplop. Di dalam ini ada tulisan Bapak Ibu. Nanti tolong kalau melepasnya hati-hati, saya lem dengan permen, dengan double tip. Tapi ada permen-permen yang cepat. Ya karena sudah 2 hari yang lalu. Kalau cepat nanti ambil aja, ada permennya di situ. Bapak Ibu bisa buka. Saya sengaja tulis tangan supaya Bapak Ibu tahu tulisan tangan saya. Enggak ya. Tapi kalau saya print itu sudah biasa tulisannya, yaitu Times New Roman, Calibri, apalah sudah ini. Saya tulis pakai tangan dengan ini ada 98 amplop. Jadi 98 kata yang berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ini bukan mantra. Ini juga saya bukan menulisnya dari ayat Alkitab ya, mantra. Dan nanti tiba-tiba terus diucapkan terus jadi mantra. Wah, saya yang salah ya. Saya katakan ini bukan mantra. Ini bukan mantra. Bapak Ibu silahkan baca, buka dan baca. Siapa tahu itu menguatkan, mengisi tangki cinta Bapak Ibu. Sekarang saya minta tolong anak yang perempuan, kecuali yang single. Tadi sudah yang cowok-cowok. Oh, oke, Jenny sama Gracia bertemu. Yuk, maju. Dibagi satu-satu ya. Nanti kalau ada yang hilang permennya, ada permen-permen di sini. Bagi satu-satu. Biar ngambil. Boleh dibagi satu-satu. Bapak Ibu kalau membuka hati-hati ya. Itu ada double tipnya di balik permen. Nanti dibuka aja. Saya bentuk amplop gitu. Nanti dibuka aja, ada tulisannya di baliknya sih. Silahkan dibaca sendiri masing-masing.
Bukanya hati-hati, jangan sampai robek. Permennya dicabut dulu. Nah, permen itu dicabut. Ada sisi yang seperti ini yang saya masukkan. Permennya dicabut dulu, nanti ada sisi yang saya masukkan di sini, ini bisa dibuka. Kayak buka surat cinta. Kayak buka surat cinta. Gak usah baca-baca ya, baca besok. Tapi bukan mantra ya Bapak Ibu ya, bukan mantra. Sekali lagi saya katakan itu bukan mantra. Bapak Ibu silahkan baca aja. Saya nggak tahu benar atau enggak, karena saya nggak ngerti secara utuh bagaimana kehidupan Bapak Ibu sehari-hari dan secara pribadi. Kalau sudah ditutup lagi. Kalau sudah bisa ditutup lagi. Nah, permennya nanti bisa dimakan setelah ibadah selesai ya. Sekarang disimpan dulu, permennya nanti dimakan setelah ibadah selesai. Ya, mungkin yang anak-anak, ada di sini yang anak-anak, saya boleh minta tolong salah satu agent bisa kasih, mungkin nggak dapat tulisannya, ada permen di bawah di situ di tempat saya itu ada kotak permen, bisa dikasih dalam bentuk tupperware di bawahnya, di dalam itu satu aja tupperware yang tutup merah. Nah, itu bisa dibagikan ke anak-anak yang Genvi ya maksudnya ya. Iya, betul. Nah, itu ada yang buat Genvi. Ini mengisi tangki cintanya Genvi. Thank you. Jadi sama berasnya sudah ambil? Sudah. Saya melihat dan saya dikasih oleh Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Di tengah dunia yang carut marut yang penuh dengan hal yang menyedihkan, Bapak Ibu adalah duta-duta Allah untuk bisa memancarkan kasih itu, untuk bisa bergerak lewat energi, lewat kekuatan yang tidak bersuara, tapi kekuatan yang mampu menyembuhkan. Mulai dari yang kecil, keluarga kita, anak-anak kita, isi tangki cinta mereka supaya mereka dapat bertumbuh dengan cinta yang melimpah. Keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, sanak famili, baru meluas ke saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus punya rencana yang indah dalam hidup kita, dan Dia tidak pernah melihat seberapa banyaknya masa lalu kita yang mungkin sangat kelam, tapi Dia senantiasa buat kita ada selalu untuk hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa,
kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan yang hebat dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku